Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Atta, pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, 1, 2, 3. Merah, kuning, putih, kuning, kuning putih. Oh baik, tepuk tangan buat kita semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ragam hias ya. Apa sih ragam hias kemarin itu? Ya, Zin, silakan. Hiasan yang berupa motif. Baik, kita berikan hadiah untuk Zien. Very good, excellent. Oke, tepuk tangan. Mungkin ada jawaban lain? Tidak ada? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya, kenapa nggak mau ketawa? Ayo silakan. Motif? Memperindah benda. Baik, kita berikan hadiah buat siapa? Alea. Oke. Very good. Excellent. Baik, tepuk tangan ya. Oke. Nah, kemarin masih ingat ya ragam hias. Hari ini kita akan mengeksplorasi motif dan pola ragam hias. Nah, kita belajar, kita lihat dulu. Saya menyematkan ayat Al-Quran ya, Al-An'am. Jadi kita itu harus melakukan sesuatu ibadah dan sebagainya itu karena Allah ya. Jadi kita nanti akan menggambar, akan belajar itu juga karena Allah ya. Tidak untuk pamer-pameran ya, atau tidak untuk gaya-gayaan ya. Semua itu karena Allah ya. Kita baca itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Kalian harus bisa menjelaskan konsep ragam hias dan fungsi ragam hias dengan benar ya. Dilihat dulu. Ukir ya. Yang kedua? Apa itu? Kain apa? Songket ya. Nah, ini ada kain batik ya. Nah, dari motif-motif ini ya, mengapa sih harus ada hiasan ya? Yang tadi seperti yang dibilang Zien sama Kalea itu ragam hias itu untuk menghiasi suatu benda, mempercantik. Kenapa sih harus dipercantik? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Makna simbolis? Ya, yang lain mungkin? Belum ada? Oke, tepuk tangan, kita kasih hadiah. Very good. Excellent. Baik, tepuk tangan. Ya. Nah, karena ada makna simbolis, betul ya. Kemudian yang kedua itu sama ya, seperti yang dibilang Mbak Zien itu, ya untuk mempercantik ya. Kalau nggak ada motifnya ya, polos ya. Apakah menarik? Menarik apa tidak? Tidak ya, kurang menarik ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang ya kalau tidak ada motifnya atau tidak ada ragam hias yang disematkan ya. Baik.
Nah, ini juga ada gambar lagi. Ini pengertian dari ragam hias ya. Kemarin sudah kita bahas ya, pengertian ragam hias. Ini untuk memperdalam pola, motif, dan ornamen. Ya, ini perbedaannya ya. Jadi mungkin bingung kalian ya, pola itu apa, kemudian motif itu apa, kemudian ornamen itu apa ya. Jadi kalau pola ialah salah satu unsur yang paling sering digunakan untuk apa? Acuan ya. Nah, dalam pembuatan rancangan ragam hias. Jadi pola itu desainnya ya. Kalau motif adalah perwujudan desain tersebut ya. Perwujudan dari pola yang disusun ya. Kemudian ornamen. Nah, ornamen itu adalah ragam hias yang sudah diterapkan pada suatu benda. Ya, jadi seperti kain tadi ya, kain, ukiran itu adalah ornamen. Jelas perbedaannya? Jelas ya? Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah motif-motif zaman dahulu ya. Ini kamu lihat ya. Misalkan kamu sebagai generasi muda ya, Gen Z ya, kalian Gen Z ya, betul ya. Nah, kalau lihat motif-motif ini bosen nggak sih? Bosen ya, bosan ya. Ini kan udah jadul Bu. Meskipun kita harus melestarikan ya budaya budaya tradisional, tapi kan bosen Bu kalau motifnya seperti ini. Kamu mau pakai baju motifnya ini aja? Nggak mau ya? Nah, bagaimana caranya kamu bisa membuat ragam hias baru, tapi tetap bisa melestarikan budaya Indonesia? Bagaimana kira-kira? Ada yang mau jawab? Mungkin dirubah apanya? Atau apa mungkin? Ya? Mungkin Vigi? Dirubah? Ya? Dirubah apa? Warna. Warnanya. Apa? Dirubah warna. Iya, yang keras. Warnanya. Oke. Kemudian kira bentuknya bisa ya. Oke, terima kasih. Kita kasih hadiah untuk Vigi dan Kire. Very good. Excellent. Oke, tepuk tangan ya. Jangan malu-malu ya. Kita harus semangat ya. Oke, nggak apa-apa ya malu-malu. Baik, kita bisa merubah warna atau bentuknya kah? Nah, sebelum kita merubah warna dan bentuknya, ya, kita harus tahu fungsi dari ragam hias ini. Nah, ini setiap kelompok satu gambar. Silahkan dibuka buku gambarnya, ya. Coba kalian kerjakan, ya. Kalian boleh pilih salah satu dari jenis ragam hiasnya, ya. Kemudian kamu gambar dan tuliskan deskripsinya. Nanti kita akan presentasi. Baik. Oke. Warna gradasi merah dengan krem, gradasi oranye dengan kuning dan biru di dalamnya. Dan di sini ada gradasi ungu dan merah yang dalamnya itu emas dan biru. Daunnya warnanya hijau dan perpaduan hijau-hijau lainnya. Di sini terakhirnya coklat dan kuning. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini cukup ya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk sticky note-nya silahkan ditempel di situ. Oke, sekarang ya.